Jar Nabi, orang tua ikam ada masih? Ada wahai Rasulullah. Berjihadlah kamu pada keduanya. Artinya memelihara, merawat, menjaga orang tua, mama, abah, kada kalah pahalanya dengan jihad fisabilillah. Ya Tawwab tub alaina. Yang ke-36 dari Asmaul Husna, Asy-Syakur. Qala Al-Ghazali rahimahullah, Asy-Syakur huwa alladhi yujazi yasirat ta'at kathirat darajat wa yu'ti bil amal fi ayyamin ma'dudah na'iman fil akhirah ghaira mahdud. Asy-Syakur itu artinya dialah yang membalas sedikit daripada taat, dia balas dengan derajat yang banyak. Dia berikan dengan amal pada beberapa hari di dalam dunia nikmat yang berkepanjangan di akhirat. Nah, itu artinya nama Allah Asy-Syakur. Sedikit kita beramal, balasannya luar biasa. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Asy-Syakur ini. Di dalam Al-Quranul Karim beberapa kali Allah menyebut namanya Asy-Syakur. Di antaranya dalam surat Fatir ayat 34, Inna Rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa may yaqtarif hasanah nazid lahu minha husna innallaha ghafurun syakur. Barang siapa yang melakukan satu kebajikan, kami tambah bagi dia dengan satu kebajikan itu kebajikan yang banyak. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Syakur, Maha Bersyukur. Nah, para muhibbin rahimakumullah, satu kebaikan yang kita amalkan diberi oleh Allah ganjaran 10 pahala. Yang 10 ini bisa ditingkatkan lagi oleh Allah 70. Bisa ditingkatkan lagi menjadi 700. Bisa ditingkatkan lagi sampai beberapa lipat ganda yang ketika diketahui hitungannya hanya Allah yang mengetahui. Itulah nama Allah Asy-Syakur. Ini nama Allah Asy-Syakur termasuk di antara sifat-sifat keelokan Allah. Artinya ini termasuk sifatul jamal, sifat keelokan. Sifat keelokan ini apabila kita ingat menenteramkan hati kita, menyenangkan hati kita. Jadi Ghafur termasuk sifat jamal, Syakur sifat jamal. Begitu kita ingat sifat-sifat jamal ini, hati kita menjadi senang, hati kita menjadi gembira. Ingat bahwa Allah itu pengampun, hati kita nyaman. Ingat bahwa Allah itu membalas balasan yang luar biasa, hati kita menjadi senang. Nah, jadi ini termasuk sifat-sifat keelokan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bi salatin ya khairun lakum min humrin na'am al-witru ja'alallahu lakum bima baina salatil isya ila ayatul al-fajr, rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan kepada kalian dengan satu salat, satu sembahyang. Satu sembahyang ini diberikan kepada kita, ganjarannya lebih baik, lebih mulia, lebih berharga dari dunia dan isinya.
Al-witru, witir. 1 rakaat sembahyang witir, ganjarannya Allah beri lebih mahal dari dunia dan isinya. Ini nama Allah Asy-Syakur. Berapa lawasnya sembahyang witir 1 rakaat? Ada sampai tapalo 1 rakaat tuh. Ada sampai 5 menit tuntung 1 rakaat. Tapi ganjaran yang diberi Allah kepada kita lebih mahal daripada dunia dan isinya. Nah, ini nama Allah Asy-Syakur. Allah kalau membalas amal baik hamba, kada tanggung-tanggung balasannya. Sembahyang witir itu antara sembahyang Isya sampai subuh waktunya. Terserah kita, anak jam 8, jam 9, jam 10 sampai jam 4 masih bisa sembahyang witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat, sebanyak-banyaknya 11 rakaat witir. Nah, ini dalil bahwa Asy-Syakur itu nama Allah Asy-Syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atul fajri, 2 rakaat sunat subuh. 2 rakaat sunat subuh itu akan dibayar oleh Allah pahalanya lebih mahal dari dunia dan isinya. Cuma 2 rakaat subuh. 2 rakaat subuh. Tapi ganjaran yang diberi Allah kena di akhirat dengan sesuatu yang lebih berharga daripada dunia dan isinya ini. Nah, ini Asy-Syakur tadi. Allah beri ganjaran amal hamba yang sedikit tapi ganjarannya luar biasa. Asy-Syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Abu Daud. Rasulullah bersabda lagi, barang siapa akhir kalamnya, penutup hidupnya, orang ini menutup hidup dengan berkata-kata la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Cuma mengucap la ilaha illallah, di akhir hidup dibalas oleh Allah dengan balasan surga. Nah, ini Asy-Syakur juga. Asy-Syakur. Barang siapa yang bersedekah 1, dibayar Allah 10 kali lipat itu. Nah, jadi banyak contoh-contoh yang membuktikan bahwa Allah itu bernama Asy-Syakur. Kalau kita memaknai Asy-Syakur, ya maha bersyukur. Maha bersyukur. Maha bersyukur Allah itu artinya Allah balas kebaikan kita yang sedikit dengan balasan yang kada terhingga, dengan balasan yang kada terkira-kira lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahis-syakur, orang yang beriman dengan nama Allah Asy-Syakur. Kita wajib percaya nama Allah itu ada Asy-Syakur. Kalau kada percaya nama Allah Asy-Syakur, berarti kada percaya dengan Quran. Di Quran banyak disebut Ghafurun Syakur. Nah, jadi wajib kita percaya Allah itu punya nama Syakur. Nah, kalau kita sudah beriman bahwa Allah itu Asy-Syakur, apa sikap kita? Apa yang dituntut oleh iman itu kepada kita? Yang pertama, orang yang beriman kepada nama Allah Asy-Syakur, ayyashkurallah ta'ala, dia bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah itu punya nama Asy-Syakur. Macam apa syukur kita kepada Allah?
Syukur kepada Allah. Apa itu syukur kepada Allah? Para ulama menjelaskan pengertian syukur kepada Allah itu bi ayya'tarifa anna ni'am minallah wa ayyasrifaha fima fihi ridallah. Pengertian syukur itu artinya mengakui bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Satu itu. Kalau kita kadang mengakui nikmat itu dari Allah, kita kadang bersyukur. Apa nikmat yang ada pada kita yang diberikan Allah lewat siapapun, perantaranya siapa juga pun, tapi kita mesti mengakui bahwa ini sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terdinding daripada itu. Kita dapat ilmu, kita mengakui ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun guru-guru itu hanya wasilah, perantara Allah menyampaikan ilmu kepada kita. Hakikatnya ilmu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat duit dari seseorang, dapat duit dari berdagang. Berdagang ini hanya wasilah, tapi hakikatnya duit ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakui itu. Yang kedua, syukur kepada Allah itu wa ayyasrifaha bima fihi ridallah, bahwa dia gunakan nikmat itu pada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah demikian halnya, kita jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan macam-macam. Nikmat berupa sihat, nikmat. Kalau sihat kita gunakan pada perkara yang diridhai Allah, kita syukur dengan sihat itu. Ini duit, kita yakin duit ini dari Allah. Kita gunakan duit ini untuk jalan yang diridhai Allah, berarti kita syukur dengan duit itu. Nah, kalau kita kada demikian, namanya kita kufur. Ini duit datangnya dari Allah, tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah, ini kufur, kada syukur. Ini mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beriman, percaya bahwa nama Allah itu Asy-Syakur, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syukur kepada Allah? Mengakui nikmat datangnya dari Allah, menggunakannya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini duit 100.000. Anak dikemanakan duit nih? Anak ke jalan yang diridhai Allah ada. Anak ke jalan yang kada diridhai Allah ada. Nah, kalau duit 100.000 ini kita gunakan untuk jalan keridhaan Allah, berarti kita syukur dengan 100.000 ini. Syukur dengan 100.000 ini. Nah, yang pertama itu, kalau kita sudah beriman kepada nama Allah Asy-Syakur, kita mesti bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tuntutan iman kita terhadap nama Allah Asy-Syakur, wa ayyashkuran nas, kita bersyukur kepada manusia. Jadi bukan hanya kepada Allah kita bersyukur, ke manusia pun kita bersyukur. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan manusia aja kada bisa bersyukur, apalagi kepada Allah. Jadi syukur kepada manusia itu merupakan tangga untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi buah iman itu antara lain bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga kepada manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, siapa manusia yang kita syukuri itu? Ada tingkatan-tingkatannya. Satu, manusia yang kita syukuri itu adalah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib bersyukur kepada Rasulullah.
Kenapa kita wajib bersyukur kepada Rasulullah? Laulahu mahtadaina, laulahu ma'arabna rabbana, laulahu makhulikna. Jikalau tidak ada Rasulullah, kita kada dapat petunjuk. Kita kada tahu di mana bujur, mana salah. Jikalau tidak ada Rasulullah, kita kada akan tahu Tuhan kita siapa. Bahkan kalau kita tidak ada Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan kita. Jadi orang yang paling berjasa kepada kita, manusia yang paling baik kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara bersyukur kepada Rasulullah beda dengan cara bersyukur kepada Allah. Nah, kalau syukur kepada Allah yang tadi dua hal. Mengakui nikmat dari Allah, gunakan nikmat di tempat yang diridai Allah, itu syukur kepada Allah. Kalau syukur kepada Rasulullah, satu, ihya'u sunnah, ittiba'u sunnatih, mengikut sunnah. Kalau kita bersyukur dengan Rasulullah, ikuti ajaran Nabi. Ikuti ajaran Nabi. Ajaran Nabi ini ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, ikuti ajaran Nabi sebagai bukti syukur kita kepada Nabi. Bukan hanya mengikuti sunnah Nabi, tapi ihya'uha, dan menghidupkan sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi antara lain misalnya masuk ke jamban, batis kiri berdahulu, keluar tangan kanan, batis kanan berdahulu, itu mengikuti sunnah Nabi. Memakai pakaian, tangan kanan dahulu, melepas pakaian, tangan kiri dahulu, itu mengikuti sunnah Nabi. Ini kalau kita syukur dengan Nabi kita, ikuti sunnah Nabi. Menghidupkan sunnah, turun ke masjid, sembahyang berjamaah, mengikuti pengajian, mengikuti majelis zikir, itu menghidupkan sunnah. Yang ketiga, wa iksarus shalah ala Nabi SAW, memperbanyak salawat kepada Nabi. Kita bersyukur dengan Nabi kita, mesti ada salawat yang kita baca. Berapa salawat sehari terserah kita, berapa hendak. Makin syukur kepada Nabi kita, makin banyak salawat yang kita baca. Nah, yang keempat, wa mahabbatu ahli baitih, mencintai keluarga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 hal itu bila kita lakukan, berarti kita sudah bersyukur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kada bersyukur dengan Nabi, kada akan bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri Nabi, syukuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara ikuti sunnah, hidupkan sunnah beliau, banyak-banyak salawat kepada Nabi, cintai keluarga dan keturunan Nabi. 4 hal ini kalau kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, wa ayyashkura walidayhi, bersyukur kepada manusia. Rasulullah pertama. Yang kedua, siapa manusia yang kita syukuri? Walidayhi, 2 orang tua kita. Karena apa? Karena jikalau kada ada 2 orang tua, kita kada ada. Jadi wasilah adanya kita ke alam dunia ini orang tua kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan dirinya dengan orang tua kita. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, anishkurli wali walidaik. Oke, Tuhan, syukurlah kamu kepadaku dan syukur kepada orang tua kamu. Syukurlah kepadaku dan kedua ibu bapa kamu. Sampai-sampai Allah menyatakan lewat hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridha orang tua, ayah mama kita.
Kalau abah kada senang dengan kita, Allah kada senang. Mama kada senang dengan kita, Allah kada senang. Karena ridhanya Allah tergantung kepada ridhanya ibu bapa kita. Nah, di sini kewajiban kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Para muhibbin rahimakumullah, sebesar apapun kebaikan kita, hatta jihad fisabilillah, tapi kalau kuitan kita mama abah kita kada ridha, kada akan jadi kebaikan apa-apa. Sahabat Nabi hendak umpat berperang, wahai Rasulullah, ulun hendak umpat juga berjihad, hendak umpat juga berperang. Jar Nabi, orang tua ikam ada kada masih? Ada wahai Rasulullah. Berjihadlah kamu pada keduanya. Artinya memelihara, merawat, menjaga orang tua, mama, abah, kada kalah pahalanya dengan jihad fisabilillah. Orang tua kita sakit, perlu bantuan kita, perlu rawatan kita, kita rawat mereka, kita sayangi mereka, pahalanya kada kalah dengan jihad fisabilillah. Nah, ini pentingnya bersyukur kepada kedua orang tua ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan zatnya dengan dua orang tua. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidaik, dan dua orang tua engkau. Para muhibbin rahimakumullah, bersyukur kepada kedua orang tua itu bi ayyabirrahuma muddata hayati, berbakti kepada keduanya sepanjang hidup kita. Berbakti kepada orang tua bukan sepanjang hidup orang tua, sepanjang hidup kita. Kalau orang tua sudah wafat, hampirlah berbakti, kada kalau kita masih hidup. Nah, berbakti kepada kedua orang tua sepanjang umur kita. Wa ayyuti'ahuma bi ghairi ma'siyatillah, dan taat kepada kedua orang tua selama itu kada maksiat kepada Allah. Apa jar mama, apa jar abah, laksanakan. Kita wajib melaksanakan selama itu kada maksiat kepada Allah. Jangan hendak menentang orang tua kalau hendak dapat ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyad'uhuma fi hayatihima wa ba'da wafatihima, dan mendoakan orang tua masih hidup maupun sudah wafat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi doa kita, Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku, ampuni dosa orang tuaku, itu merupakan tuntutan kebaktian kita kepada orang tua. Nah, jadi Rasulullah yang pertama, orang tua yang nomor dua, yang ketiga ulama. Manusia yang wajib kita syukuri itu adalah ulama. Karena Rasulullah dikisahkan oleh para sahabat dan tabi'in, laulal ulama la saratin nas kal bahaim. Jikalau kada ada ulama itu manusia macam binatang. Kada tahu artinya halal mana, haram mana, kada tahu. Nah, jadi wajib kita ini bersyukur dengan adanya ulama itu. Kayak apa cara bersyukur dengan ulama? Bi ayyahtarimahum wa yu'ina da'watahum. Bersyukur kepada ulama itu memuliakan mereka, mendoakan mereka, dan membantu dakwah mereka. Bila sudah kita memuliakan ulama, mendoakan mereka, bantu dakwah mereka, kita sudah bersyukur kepada ulama itu. Nah, yang keempat, manusia yang wajib disyukuri itu adalah zaujuhu, suami dari para istri, laki. Jadi bini-bini ini wajib bersyukur kepada Allah, wajib bersyukur kepada Rasulullah, wajib syukur kepada para ulama, wajib syukur kepada suaminya sendiri.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, kayak apa cara bini-bini bersyukur lawan laki itu? Macam apa caranya supaya bini ini termasuk orang bersyukur lawan laki? Satu, jar para ulama, ayyuti'ahu bi ghairi ma'siyatillah wa yu'azzimahu wa ya'tarifa anna haqqahu 'alaiha 'azim. Perempuan yang bersyukur suaminya itu perempuan yang mentaati suaminya pada perkara yang bukan maksiat. Mentaati suami yang bukan perkara maksiat. Amun suruhan laki yang sifatnya maksiat itu kada boleh dituruti oleh istrinya. Istri yang bersyukur kepada suami, taat kepada suami, tapi dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah. Yang kedua, suami yang disyukuri itu adalah si istri wajib mengetahui bahwa hak suami itu atas dirinya besar. Hak suami atas dirinya itu besar, luar biasa. Ujar Nabi, begitu ada sahabat hendak sujud lawan Nabi, sahabat hendak sujud lawan Nabi, sujud kayak sembahyang. Jangan, ujar Nabi, yang sujud itu hanya boleh kepada Allah. Kalau boleh ada manusia sujud kepada manusia, niscaya sujud seorang istri kepada suaminya. Kan luar biasa. Manusia sujud itu hanya boleh kepada Allah. Andai kata manusia boleh sujud kepada manusia, istri sujud kepada suami. Itu haknya suami atas istri ini besar. Jadi seorang perempuan itu wajib bersyukur kepada suaminya itu. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, uritun nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa yakfurna, qila ayakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, ila akhir hadis, rawahul Bukhari. Ujar Nabi, aku diperlihatkan neraka, ditampaikan Tuhan neraka lawan Nabi. Aku lihat, ujar Nabi, paling banyak penghuni neraka itu perempuan, karena mereka itu kafir. Sahabat bertanya, apakah kafir dengan Allah? Ujar Nabi, bukan. Yakfurnal ashir, mereka itu perempuan-perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini perempuan kebanyakan masuk neraka karena kada pandai, kada bisa berterima kasih lawan suaminya, kada bisa bersyukur dengan suaminya, menganggap suami istri sama derajatnya, kada sama. Paham Islam, derajat suami istri itu kada sama kedudukannya. Kedudukan suami menurut Islam lebih tinggi daripada kedudukan istri. Banyak buktinya, banyak dalilnya. Antara lain tadi, andai kata manusia boleh sujud kepada manusia, istri sujud kepada suaminya. Ini satu bukti bahwa kedudukan suami itu bukan setara dengan perempuan, di bawah daripada perempuan. Oleh karena itu perempuan wajib mentaati suaminya selama bukan perkara yang maksiat. Nah, yakfurunal ashir. Nah, kebanyakan perempuan itu masuk neraka karena kada berterima kasih, kada bersyukur kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka tidak berterima kasih dengan kebaikan-kebaikan suami selama itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini merupakan tuntutan iman kita kepada nama Allah Asy-Syakur tadi. Di situ pokoknya kita percaya, beriman Allah itu namanya Asy-Syakur, membalas sedikit amal dengan kebaikan yang banyak. Nah, kita beriman kepada nama Allah Asy-Syakur, tuntutan iman agar kita bersyukur kepada Allah.
bersyukur kepada Nabi, bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada ulama, bersyukur kepada suami, dan bersyukur kepada setiap manusia yang berbuat kebaikan kepada kita. Nah, dengan demikian kita menjadi abdus syakur, hamba daripada Allah yang maha bersyukur itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya nama Allah yang ke-37 insyaallah.